Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah maghrib yang berbahagia, malam ini pengajian kita bersama Al-Ustadz yang terhormat Dr. Haji Mawardi Muhammad Soleh MA, imam besar kita. Sebelum pengajian ini kita mulai, mari Bapak kita merapat ke tengah ke meja taklim. Baik, mengingat waktu, dengan membaca bismillah, pengajian kita mulai. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, hafizakumullah wa ra'akum. Pada malam ini setelah salat maghrib, kita lanjutkan kembali kajian kita yang rutin, yang mana pada malam hari ini adalah kita membahas hadis-hadis hukum yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam bukunya Bulughul Maram. Berhubungan kita adalah di hari-hari 10 Zulhijjah dan kita akan menghadapi ibadah Idul Adha, yang mana ibadah utama pada hari itu adalah ibadah kurban. Maka kita membaca hadis-hadis yang berhubungan dengan ibadah kurban. Di antara hadis-hadis dalam masalah kurban ini kita sebagian kita sudah baca. Pada malam hari ini kita akan membaca hadis yang mana hadis ini nomor 1176 di bawah Kitabul At'imah, Babul Adahi. Jadi bab tentang makanan dan di bawahnya ada pasal tentang kurban. Jadi Hafiz Ibn Hajar meletakkan bab tentang kurban ini di dalam bab tentang makanan. Nah, masalah kurban ini adalah daging hewan ternak, bahimatul an'am,
Dan daging ini kita sembelih hewan ini untuk mendapatkan dagingnya, dan dagingnya itu untuk dimakan. Oleh karena itu dia masukkan masalah kurban ini dalam masalah makanan, yaitu membahas masalah makanan-makanan yang halal. Apa hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini? Saya bacakan. An Jundub ibni Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nasi nazara ila ghanamin qad dhubihat faqala man dhabaha qabla as-salati falyadhbah syatan makanaha wa man lam yakun dhabaha falyadhbah ala bismillah. Muttafaqun alaih. Apa artinya hadis ini kalau kita bahasa Indonesia kan singkat? Hadis ini diriwayatkan oleh Jundub bin Sufyan, semoga Allah meridainya atau Allah telah meridainya. Beliau berkata, di Jundub, sahabat bin Sufyan, sahabat Rasulullah SAW, dia berkata, syahidtu al-adha ma'a Rasulillah. Saya pernah hadir salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jundub ini menceritakan dia pernah hadir bersama-sama ikut salat Idul Adha bersama Rasulullah SAW. Falamma qada salatahu bin nas, setelah Rasulullah SAW selesai salat, mengimami salat manusia, ya seluruh jemaah yang hadir. Di setelah Rasulullah selesai salat, nazara ila ghanamin qad dhubihat. Di selesai Rasulullah salat, tiba-tiba beliau melihat seekor kambing sudah disembelih. Jundub bin Sufyan ini ikut salat dengan Rasulullah. Apa yang terjadi? Selesai Rasulullah salat, dilihatnya kambing sudah terkapar, sudah disembelih, padahal dia baru selesai salat. Maka Rasulullah berkomentar, man zabaha qabla salati, siapa yang telah menyembelih sebelum salat, falyazbah syatan makanaha, maka hendaklah dia menyembelih kembali seekor kambing sebagai gantinya. Berarti yang tadi Rasulullah lihat ini, Rasulullah selesai sholat, kambing sudah, berarti sebelum sholat orang itu sudah sembelih. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyembelih hewan korbannya sebelum sholat, maka ganti dengan hewan yang lain. Barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih setelah sholat ini, dan hendaklah dia sembelih dengan nama Allah. Inilah hadis ini. Kan nampak hadis itu kan kemana arahnya. Dan ini sabda Rasulullah SAW ini menjadi sumber hukum. Apa sumber hukum yang kita ambil dari hadis ini yang berhubungan dengan masalah ibadah kurban? Baik Bapak Ibu sekalian, pertama kita ingin menjelaskan sedikit siapa sahabat yang bernama Jundub bin Sufyan yang meriwayatkan hadis ini. Jadi Jundub bin Sufyan ini, Bapak Ibu sekalian, namanya Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Al-Bajali
wa huwa ibnu Sufyan. Dia ini adalah anaknya Sufyan. Dia gelarnya Abu Abdullah, yaitu bapaknya Abdullah. Kemudian dia ini pernah tinggal di Kufah, yaitu di daerah Irak sana. Kemudian dia pindah ke Basrah. Kemudian dia, Bapak Ibu sekalian, pernah juga jadi pindah ke tempat lain lagi. Bahkan diriwayatkan juga pernah ke Mesir. Sehingga dia ini ya termasuklah sahabat yang kemana-mana. Beliau ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah, dari Huzaifah, dari Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada dibicarakan Ibnu Sufyan ini. Sufyan ini sebenarnya siapa? Bapaknya atau datuknya? Jadi di antara ahli hadis mengatakan bahwa Ibnu Sufyan, Jundub Ibnu Sufyan itu bukan bapaknya, tapi dia dinisbatkan langsung kepada datuknya. Maka namanya sebenarnya Jundub bin Abdullah bin Sufyan. Bapak Ibu sekalian, beberapa hadis yang diriwayatkannya itu ada di dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan juga Bapak Ibu sekalian beberapa ahli hadis lainnya. Dia diriwayatkan bahwa dia ini meninggal dunia, wafat pada tahun 70 Hijriah. 70 Hijriah berarti ya agak lama juga lah umur beliau ini. Baik, apa yang menjadi kandungan hadis ini? Jundub bin Sufyan menceritakan, syahid tu, saya menyaksikan salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai salat, mengimami salat Idul Adha, lalu dia melihat kepada seekor kambing yang sudah disembelih. Di sini Bapak Ibu sekalian, ini menjadi dalil hadis ini. Kebiasaan daripada tradisi sebagian masyarakat kita di dalam menyembelih hewan korban, yaitu menyembelih hewan korban di dekat tempat sholat Idul Adha, atau kalau sekarang dekat masjid. Kita kan banyak menyembelih dekat masjid atau dekat lapangan tempat sholat. Dan hadis ini menunjukkan bahwa boleh menyembelih dekat tempat sholat. Di Rasulullah selesai sholat, kemudian dia baru selesai sholat, sudah dilihatnya ada kambing yang sudah terkapar, yang sudah disembelih. Berarti kambing itu disembelih dekat tempat sholat, musalla. Sekarang bolehkah kita menyembelih hewan dekat masjid atau dekat tempat musalla, lapangan tempat kita sholat Idul Adha? Maka dari hadis ini dikatakan oleh ulama boleh hukumnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika melihat kambing tadi sudah disembelih, dia tidak larang orang menyembelih dan dia tidak cegah. Sebab kalau sempatlah tidak boleh dan dilarang, maka orang-orang tidak akan menyembelih dekat tempat sholat. Cuman yang Rasulullah SAW komentari di situ adalah kenapa disembelih sebelum sholat, bukan masalah tempat menyembelihnya. Ini pelajaran yang pertama. Sebagian ulama mengatakan ini adalah salah satu sunnah dalam ibadah korban yang telah ditinggalkan.
Maka saya masih ingat Bapak Ibu, di Jakarta pernah ada gubernur yang melarang masyarakat Jakarta menyembelih hewan kurban di dekat masjid. Tapi jemaah masyarakat tak mau protes. Apa pula ini katanya? Nah, karena mereka menganggap bahwa menyembelih hewan kurban dekat masjid itu sunnah, dan itu dilakukan oleh para sahabat. Dan sunnahnya apa? Ya sunnahnya Rasulullah SAW melihat sahabat menyembelih dekat tempat sholat, kemudian Rasulullah tidak melarang, dan itu menunjukkan bahwa apa? Berarti Rasulullah menyetujui. Dan ini namanya sunnah takririyah. Kan sunnah itu ada 3, fi'liyah, qauliyah, sabda. Kedua adalah fi'liyah, perbuatan Nabi. Yang ketiga adalah takrir. Rasulullah melihat lalu Rasulullah diam dan tidak dicegahnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, dan sebagian ulama menjelaskan apa hikmah menyembelih hewan kurban dekat tempat sholat. Jadi sebagian mereka mengatakan supaya sholat orang-orang yang berkorban itu, jadi sholat mereka itu bersamaan dengan ibadah korbannya, baik dari sisi waktunya ataupun dari sisi tempatnya. Di setelah sholat berkorban, di mana dia sholat dekat itu juga berkorban. Berarti kan tak sempat itu buka kain hari raya, dikeluar dari masjid langsung nyembeli. Tidak ada juga masalah. Pulang dulu, karena kalau di masjid sholatnya ya orang sholat masjid itu rumahnya dekat-dekat di situ. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi pertama hikmahnya supaya apa? Berbarengan antara sholat dengan ibadah korban, baik dari sisi waktu dan juga dari sisi tempat. Kemudian yang kedua, supaya memarakkan dan menampakkan syiar korban itu sendiri, maka dia disembelih dekat tempat orang sholat. Ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi tradisi sebagian masyarakat kita, menyembelih hewan korban dekat masjid atau dekat tempat sholat hari raya. Sekarang bagaimana kalau waktu sekarang? Apakah Bapak Ibu sekalian, kita sunnah ini bagaimana kalau kita laksanakan zaman sekarang? Apalagi ada himbauan supaya tidak menyembelih hewan korban dekat masjid, karena masjid itu kan tempat sholat. Kenapa? Karena kalau seandainya dekat tempat sholat orang-orang membawakan hewan korbannya, lalu setelah sholat mereka itu langsung menyembelih, maka akan muncul berbagai macam mafsadah, mudarat. Nah, bisa ini menjadi tanda tanya. Pertama sekali, kalau dibawa hewan itu langsung ke tempat sholat, nanti setelah sholat lalu kita menyembelih bersama-sama, masing-masing menyembelih korbannya. Pertama nanti, karena Bapak Ibu, sunnahnya sholat Idul Adha atau Idul Fitri di lapangan, kan begitu. Kalau ada masjid besar silakan. Nah, kalau dibawa hewan-hewan itu ke lapangan bersamaan dengan sholat, maka pertama nanti akan mengganggu ibadah sholat. Kenapa? Nah, hewan itu pada membebek semua. Entah mana khutbah yang akan didengar, entah mana hewan yang itu dia pertama yang menjadi mudaratnya. Kemudian kedua, nanti orang yang sholat tak khusyuk, kena mendengar suara-suara hewannya, jadi terjadilah taswis. Kemudian juga yang kedua, yang real ini, dan ini yang dilarang oleh kadang-kadang sebagian pemerintah daerah, supaya ada himbauan supaya jangan berkorban, menyembelih hewan berkorban dekat masjid. Kenapa? Karena konsekuensinya nanti dengan disembelih dekat tempat sholat itu nanti akan darah hewan itu nanti kemana-mana.
kemudian juga kotoran-kotorannya. Terlambat kita membersihkan darah atau kotorannya itu akan memunculkan bau yang tidak sedap di sekitar tempat sholat, apalagi masjid. Maka ketika itu Bapak Ibu sekalian, mengganggu khusyuk ibadah orang. Setelah itu setiap orang lewat di masjid maka bau, dan ini memang realita. Saya di Pekanbaru, barangkali saya diundang ceramah sudah hampir 3 atau 4 hari setelah ibadah hari raya Kurban. Ceramah saya di situ, ya Allah, saya tidak khusyuk sekali ceramah. Kenapa? Karena darah korban yang kemarin itu disebut dekat masjid, di lapangan masjid. Ketika saya ceramah, anginnya masuk, itu baunya memang tidak sedap sekali. Sampai jangankan sholat lagi, ceramah aja saya tidak khusyuk. Karena baunya lama hilangnya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu mudarat jadinya. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW tidak melarang. Rasulullah menyetujui adanya orang berkorban di tempat sholat. Ya barangkali orang menggalinya itu adalah untuk menampakkan syiar. Jadi satu sisi ada maslahat syiar korban itu. Kalau disembeli dia di rumah kan sembunyi itu, dan nampak. Tapi kalau tempat sholat orang ramai menyaksikan, sehingga nanti ibadah korban itu syiarnya itu marak dan nampak. Ini kebaikannya. Tapi satu sisi, kalau dia disembeli nanti di tempat sholat atau dekat masjid, mudaratnya pertama akan menyibukkan orang yang sedang sholat Idul Adha karena suara hewan itu karena terkumpul di sana. Kemudian akan mengurangi khusyuk dan juga mendengar khutbah. Kemudian setelah itu darah yang bertumpah, hewan-hewan darah tumpah yang tumpah dekat masjid, kemudian kotoran-kotoran yang ada di sana, itu lama sekali baunya dan mengganggu orang-orang yang beribadah setelah itu di dalam masjid atau di tempat orang sholat. Kenapa Bapak Ibu sekalian, kalau Rasulullah SAW kebiasaannya sholat Idul Adha itu di lapangan, maka di dekat lapangan, dan lapangan itu hanya dipakai biasanya hanya untuk sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi kalau di sana disembeli, tapi untuk sholat 5 waktu orang di masjid, di musola, di masjid-masjid kecil, masjid-masjid besar. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, maka ketika itu Rasulullah SAW melihat orang menyembelih dekat tempat sholat di lapangan itu. Maka di sini di lapangan pun itu nanti akan dikritik. Masalahnya apa? Darah itu susah nanti hilangnya, apalagi dekat masjid. Maka di sini Bapak Ibu sekalian susah untuk dibuang, apalagi apa. Kemudian juga nanti mudaratnya apa? Bisa menimbulkan pertengkaran. Kalau sekarang kita sistem kepanitiaan tidak ada masalah. Kalau dahulu Bapak Ibu sekalian dan sampai sekarang di daerah selain Indonesia itu orang membawa korban masing-masing. Maka ketika sholat Idul Adha, barangkali dia bawa sekalian korbannya di lapangan. Maka selesai sholat langsung dia sembeli di depan orang-orang banyak. Barangkali ketika ditumpuk hewan itu nanti bercampur bau, apalagi nanti tidak ditambatkan dan tidak ada tanda ini hewan sianu, ini hewan sianu, apa campur bau, akan terjadi nanti perselisihan di dalam menentukan hewan. Ini yang disebutkan oleh para ulama mafasid, mudarat daripada menyembelih hewan dekat tempat sholat kemudian setelah sholat secara langsung. Namun Bapak Ibu sekalian, di sini ada kaidah. Ini kalau ditanya bagaimana menyembelih hewan korban dekat masjid, ya, dekat tempat-tempat ibadah, maka dilihat memang sunnah untuk syiar itu ada kebaikan. Tetapi kita lihat pula apa mudarat yang muncul. Maka apabila mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka di sini kaedahnya harus Bapak Ibu sekalian
diutamakan menolak mudarat daripada mendapatkan manfaat. Jadi dihindari, kalau mudaratnya lebih banyak daripada manfaat, jangan disembelih dekat masjid, jangan disembelih dekat tempat-tempat solat. Nah, kemudian juga kalau seandainya mudarat yang umpamanya lebih kecil daripada manfaat, yang manfaatnya lebih besar, apalagi sekarang sudah canggih, air tersedia, kemudian ada alat cuci bagus, kemudian selesai ibadah korban itu dicuci dengan bagus sehingga hilang baunya sama sekali, barangkali bisa seperti itu dan syiarnya marak, maka maslahatnya lebih besar daripada mudarat, maka silakan lakukan. Kemudian kalau seandainya seimbang antara mudarat dan maslahat, maka ada kaedahnya, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Maka menolak kerusakan, kemudaratan, bahaya itu harus lebih diutamakan daripada mendatangkan atau untuk mendapatkan kemaslahatan. Apa maslahatnya? Syiar dan maraknya. Tapi mudaratnya apa? Setelah itu muncul bau yang tidak sedap, membuat orang tidak nyaman. Kalau antara maslahat dengan mafsadahnya seimbang, maka hendaklah dihentikan. Maka lakukanlah penyembelihan korban itu, Bapak Ibu sekalian, di tempat-tempat yang jauh dari tempat ibadah. Kemudian di zaman Rasulullah SAW, ada memang Rasulullah SAW melihat sahabat-sahabat menyembelih hewan mereka di rumah-rumah mereka masing-masing. Kemudian juga Rasulullah melihat ada orang Bapak Ibu sekalian menyembelih hewan mereka dekat tempat solat. Dan Rasulullah SAW tidak ada menyalahkan kepada sahabat yang menyembelih hewan mereka di rumah. Rasulullah juga tidak komentar, artinya Rasulullah menyetujui. Dan juga sahabat-sahabat tadi yang menyembelih dekat tempat solat, itu juga Bapak Ibu sekalian tidak dikomentari. Nah, sekarang bagaimana dengan kita di zaman sekarang? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ya tergantung sejauh mana dia membawa mudarat. Apalagi Bapak Ibu sekalian, pada zaman sekarang rumah sudah rapat-rapat, masjid kadang-kadang dempet dengan rumah, manusia sudah banyak, apalagi di kota. Maka di sini kalaupun nanti disembelih di tempat-tempat ibadah, dekat tempat-tempat ibadah, dekat masjid, dekat tempat musalla, maka tolong dijaga kebersihan. Siapkan perangkat kebersihan. Dan jangan sampai setelah kita melaksanakan ibadah kurban, maka muncul bau yang tidak sedap di mana-mana, yang mengganggu pernapasan, yang menyebabkan polusi udara yang kemana-mana orang nanti tersakiti ketika mereka bernapas dan menghirup udara yang segar. Ini perlu semuanya dijaga. Oleh karena itu, pastikan got-got kita lancar, kemudian disiramin. Kalau ada obat yang akan menghilangkan baunya, itu harus dilakukan. Tempat-tempatnya itu perlu disabun. Sehingga Bapak Ibu betul-betul nanti bahaya dan mudarat daripada penyembelihan di tempat-tempat ibadah itu atau dekat tempat ibadah itu betul-betul bisa kita minimalisir. Demi apa? Maslahat yang kita tuju, yaitu syiar dan maraknya ibadah korban juga terlaksana. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hadis ini menunjukkan juga, karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka harus diganti dengan hewan yang lain. Artinya apa? Semua orang yang menyembelih hewan korbannya sebelum waktu sholat, maka tidak sah korbannya, maka harus diganti dengan hewan yang lain. Dalam hadis yang ada, sebuah hadis yang lain Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan, syatu lahmin fahiya syatu lahmin. Kalau siapa yang menyembelih sebelum salat, itu hanya dia mendapatkan daging saja, maka dimakannya silakan, atau kalau disedekahkan, tetapi tidak terhitung sebagai hewan korban.
Ini menunjukkan bahwa ibadah korban adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya oleh syariat, tidak sah dilakukan di luar waktunya. Kapan mulai waktunya? Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan ba'da shalah. Jadi siapa yang menyembelih sebelum salat adalah itu diganti dengan hewan yang lain. Sekarang sebelum salat di sini maksudnya adalah waktu masuknya salat Idul Adha dan pelaksanaan salatnya, atau memang real orang itu menyembelih setelah salatnya imam atau dia sendiri. Baik. Di sini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pendapat ulama kapan mulai waktu boleh kita atau disyariatkan menyembelih korban. Di sini Bapak Ibu sekalian menjelaskan kepada kita bahwa permulaan waktu boleh menyembelih hewan korban yaitu setelah salat Idul Adha. Apakah harus setelah khutbah selesai atau belum? Di sini Bapak Ibu sekalian, ada mengatakan walaupun sebelum khutbah tapi salat sudah selesai. Ada yang mengatakan Bapak Ibu sekalian harus selesai salat dan selesai khutbah baru nanti masuk waktu penyembelihan. Tapi kalau seandainya ini salah satu pendapat, selesai salat tapi khutbah belum selesai, dia sudah menyembelih, juga tidak sah. Karena Rasulullah SAW memperhatikan, melihat orang yang menyembelih itu selesai dia khutbah. Di dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kapan mulainya waktu menyembelih hewan korban. Menyembelih hewan korban itu mulainya adalah perhitungannya waktu. Jadi sekalipun orang belum sholat, jadi bukan sholatnya yang menjadi patokan. Karena bisa saja Bapak Ibu waktu sholat sudah masuk, tetapi ada orang melambatkan sholat Idul Adha. Umpamanya apa? Waktu sholat Idul Adha itu masuk jam 6:30 atau jam 7, tapi sholat dilambatkan sampai jam 8. Selesai khutbah kadang-kadang jam 9. Apakah diikuti ham-ham harus jam 9 sampai selesai khutbah? Maka di sini ada dua pandangan. Dalam mazhab Syafi'i yang menjadi ukurannya waktu, bukan realita orang sholat dan khutbah itu sendiri. Jadi waktunya begini. Pertama, waktunya itu 3 kriteria. Pertama, sudah masuk waktu duha. Itu ada awal waktu berkorban. Sudah masuk waktu duha. Yang kedua, tidak semata-mata waktu duha kita boleh berkorban. Harus kriteria yang kedua, waktu duha setelah masuk, kemudian sudah berlalu kira-kira 2 rakaat salat Idul Adha, 2 rakaat khafifataini kata Imam Nawawi, 2 rakaat yang ringan. Jadi waktu duha masuk, kemudian dihitung juga kadar 2 rakaat salat yang ringan, kemudian 2 khutbah yang ringan. Ketiga ini. Kira-kira kalau ada 2 rakaat yang ringan dengan 2 khutbah yang ringan, itu berapa menit memakan waktu? Maka kalau diperkirakan umpamanya 15 menit, berarti menurut Syafi'iyah waktu awal masuk waktu berkorban boleh menyembelih adalah 15 menit setelah masuk waktu duha. Berarti awal duha masuk itu belum lagi. Kenapa? Karena ada batasan lagi. 2 rakaat Idul Adha yang ringan khafifataini ditambah dengan waktu kadar 2 khutbah. Sekalipun imam ataupun orang belum sholat. Karena orang terlambat sholat. Berarti apa? Kalau jam 7 waktu duha masuk, orang sholat jam 8, maka jam 7:15 sudah boleh dia menyembelih sekalipun orang belum sholat. Dia sendiri belum sholat. Kenapa? Karena waktunya itu yang menjadi patokan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan begitu. Sedangkan mazhab yang lain mengatakan tidak, harus selesai sholat dulu. Dia sendiri sholat walaupun nanti jam 8, maka tunggu sholat dulu.
Jam 9 tunggu sholat dulu baru dia menyembelih. Sebagian ulama mengatakan tidak cukup sholat, tapi juga selesai khutbah. Maka kalau dia tidak sholat khutbah, dia tunggulah orang selesai sholat dan juga selesai 2 khutbah. Maka ketika ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga ada lagi yang berpendapat, Bapak Ibu sekalian, mulainya itu adalah setelah imam memulai. Maka tergantung permulaannya itu permulaan imam. Siapa imam itu maksudnya? Pemerintah, penguasa. Kalau kita di kabupaten bupati, kalau kita di provinsi gubernur, kalau di negara presiden. Jadi di sini Bapak Ibu macam-macam pendapat ulama di dalam masalah apa namanya, kapan mulainya seseorang boleh disyariatkan menyembelih hewan korbannya. Maka siapa yang berpendapat bahwa waktu masuk korban itu mulainya ketika imam menyembelih? Maka itulah sebabnya Pak, perlu nanti bupati mulai menyembelih, maka gubernur menyembelih, karena nanti masyarakat akan menyembelih dengan sembelihan mereka. Artinya Pak, waktu mereka menyembelih. Di sini ini pendapat Imam Malik ya, tapi tidak seluruh mazhab. Ini Imam Malik, karena Imam Malik ini adalah salah satu mazhab yang ketat Bapak Ibu sekalian. Dalam ibadah-ibadah ini ikut imam. Maksudnya ikut penguasa. Nah, kalau Imam Syafi'i tadi dalam mazhab Syafi'i tidak mesti ikut imam. Imam mau mulai tidak mulai, yang penting pastikan waktu duha sudah masuk dan berlalu waktu untuk sholat Idul Adha dan 2 khutbah, diperkirakan saja. Maka itu lebih kurang 15 menit, umpama 20 menit. Setelah masuk waktu duha itu sudah mulai masuk waktu penyembelihan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, menurut Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad, bahwa dimulainya waktu berkorban itu selesai sholat Idul Adha, sekalipun imam ataupun khatib belum selesai khutbah. Semata-mata selesai sholat, orang sudah bisa bubar, kemudian langsung menyembelih. Ini menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini. Zahir hadis ini mengatakan, Rasulullah mengatakan, man zabaha qabla shalah, siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka ganti sembelihannya itu tidak sah. Berarti apa? Waktu menyembelih itu setelah sholat, dan tidak ada di situ penyembelasan tentang khutbah. Tapi sebagian ulama mengatakan, oh tidak, harus selesai khutbah. Kenapa? Karena antara sholat dan khutbah itu satu paket, yang tidak bisa dipisahkan. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, mana yang kuat daripada pendapat ulama ini? Ya, masing-masing mazhab ya ikutilah Pak masalahnya, karena ini masalah ijtihad. Baik. Kemudian hadis ini juga dibahas oleh ulama masalah kapan berakhir waktu penyembelihan hewan korban. Nah, di sini menyinggung masalah waktu. Kapan terakhir Bapak Ibu sekalian hewan korban itu disembelih sah? Nah, di sini ada Bapak Ibu sekalian 2 mazhab. Kapan berakhir waktu? Pertama sekali mazhab jumhur ulama. Di sini Bapak Ibu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, berakhir waktu penyembelihan itu adalah dengan terbenamnya matahari pada hari ke-12 Zulhijjah. Maka hitung saja 3 hari menurut mereka di penyembelihan, 10, 11, 12. Maka hari ke-12 apabila terbenam matahari, maka berakhirlah waktu penyembelihan korban. Mereka mulai 10, 11, 12. Ini menurut siapa? Menurut jumhur ulama, masuk dari sini Imam Ahmad, Imam Malik, dan juga Imam Abu Hanifah. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i bagaimana pendapatnya? Awal waktu menyembelih korban itu tadi adalah setelah masuk waktu duha, dan kadar 2 rakaat dan 2 khutbah hari raya Idul Adha mulai. Berakhirnya adalah menjelang terbenamnya matahari pada hari
ke-13. Berarti menurut jumhur ulama hari penyembelihan itu 3 hari, 10, 11, 12. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, di sini Imam Syafi'i tersendiri daripada mazhab-mazhab yang lain. Maka ini termasuk mufradatul Imam Syafi'i dari mazhab yang 4. Artinya apa? Tersendiri Imam Syafi'i mengatakan di sini bahwa berakhirnya waktu kurban tanggal 13 Zulhijjah, hari tasyrik yang ketiga sebelum terbenam matahari. Dan pendapat ini didukung juga oleh ulama-ulama lain, bahkan sebagian ulama besar dalam mazhab Hambali seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga Ibnu Qayyim, dan juga saya membaca fatwa-fatwa ulama mazhab Hambali zaman sekarang. Apa fatwa mereka? Fatwa mereka berfatwa dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i. Ibnu Taimiyah itu Hambali mazhabnya, Ibnu Qayyim itu Hambali mazhabnya, Syekh bin Baz dengan Syekh Utsaimin itu Hambali mazhabnya. Tapi mereka ketika menyatakan kapan berakhirnya waktu penyembelihan, mereka berfatwa dengan mazhab Syafi'i. Maka tidak harus ulama-ulama kalau ini mazhabnya selalu ikut mazhabnya. Kadang-kadang keluar mazhabnya. Begitu juga orang-orang Syafi'i. Kadang-kadang sesekali keluar pula dari mazhab Syafi'i, boleh berpegang pada mazhab yang lain. Begitulah ulama. Kemudian pendapat ini juga dipilih oleh seorang ulama besar namanya Ibnul Munzir. Apa yang menjadi dasarnya? Dasarnya adalah kullu ayyamit tasyriqi dzabhun. Apa artinya? Seluruh hari tasyrik itu, kata Rasulullah SAW, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dzabhun itu adalah hari penyembelihan. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hari yang 3, yaitu hari tasyrik 11, 12, 13, itu adalah hari Mina, dan semuanya adalah hari-hari tasyrik. Kemudian hari-hari itu adalah hari makan dan hari minum. Harap kita berpuasa di hari tersebut, dan di hari itu sampai hari ke-13 disyariatkan kita mengumandangkan takbir. Maka di situ apa? Semuanya sama. Maka di sini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seluruh hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Bapak Ibu sekalian, salah satu yang dikatakan, yang dijelaskan oleh ulama, yaitu Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, kenapa sampai terjadi perbedaan tentang akhir penyembelihan. Itu menurut mazhab Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, siapa yang menyembelih hari ke-13 tidak sah kurbannya. Tapi kalau Imam Syafi'i, bagi yang menyembelih hari ke-13 sebelum terbenam matahari, sah. Ini masalahnya perbedaan mereka ini sah tidak sah. Karena ini kan perbedaan termasuk perbedaan yang berat. Hari ke-13 kalau menyembelih sah tak? Menurut jumhur tidak sah. Menurut Imam Syafi'i sah. Maka itulah kita laksanakan di Indonesia, karena mazhab kita Syafi'i. Sebab kita di Saudi, kalau mazhab Imam Ahmad atau di mazhab Hanafi, Turki dan semacamnya, itu mereka menyembelih cuma sampai hari ke-12. Itulah Bapak Ibu. Apa perbedaan ini? Apa sebab terjadi perbedaan ini? Ibnu Rushd mengatakan, yaitu Bapak Ibu sekalian, berbedanya pendapat mereka dalam menentukan apa yang dimaksud dengan hari-hari yang telah ditentukan. Maka di sini ada ayat wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kemudian juga bertentangan dengan hadis kullu ayyamin tasyriqi dzabhun. Jadi ayyamun maklumat di sini ada yang menafsirkan yaitu hari Idul Adha dan 2 hari setelahnya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah hari Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Berarti Bapak Ibu sekalian,
bertentangan. Artinya apa? Penafsiran mereka itu berbeda terhadap ayat tersebut. Ada yang menafsirkan 4 hari, ada yang mereka menafsirkan 3 hari. Nah, kemudian ini juga bertentangan ayat ini menurut mereka dengan hadis Jubair bin Mut'im yang mengatakan kullu ayyamin tasyriqi zabhun. Bapak Ibu sekalian, dari berdasarkan hadis ini maka di antara ulama masing-masing menguatkan. Ada yang menguatkan waktu awal itu adalah setelah solat dan khutbah, ada yang menguatkan setelah solat saja, ada yang menguatkan walaupun belum solat tetapi sudah masuk waktu sekadar solat, atau ada lagi yang menguatkan seperti Imam Malik, yaitu setelah imam memulai ibadah kurbannya. Kemudian Bapak Ibu, terakhir pelajaran yang didapat daripada hadis ini adalah apabila sudah habis waktu penyembelihan, apa hukumnya berkorban setelah waktu habis dengan 13? Maka di sini terbagi 2. Apabila korbannya korban wajib, maka wajib dia sembelih sekalipun di hari ke-14, sekalipun habis waktu. Seperti apabila korban itu merupakan korban nazar. Ada orang bernazar, saya bernazar untuk berkorban. Lewat waktunya, hari ke-14. Gimana? Wajib dia sembelih karena nazar itu adalah korban wajib. Atau Bapak Ibu sekalian, korban yang diwasiatkan juga begitu. Wajib nanti dia sembelih sekalipun lewat waktunya. Begitu juga korban yang disebut dengan muayyan. Jadi kalau ada orang punya hewan, banyak sapinya, lalu dia tunjuk, sapi saya ini tahun ini saya korbankan. Kalau dia tunjuk dan dia ta'yin, maka wajib dia mengorbankan sapi yang telah dia tunjuk dan dia tentukan tadi. Kalau sempat sudah lewat waktu 13, apakah dia sembelih juga? Harus dia sembelih. Kenapa? Karena itu adalah utang. Tapi kalau seandainya korbannya itu korban sunat saja, namanya apa? Kita tidak ada bernazar, tidak ada wasiat, tidak ada pula mentakyin. Cuma Bapak Ibu sekalian, setelah lewat waktu tanggal 14, baru berniat terbayang untuk berkorban. Maka apa? Tidak ada lagi korban, dan tidak, kalau sembelihnya tidak dianggap lagi sebagai ibadah korban, dan dia tidak perlu menyembelihnya lagi. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Ini juga menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian, ibadah-ibadah sunat itu kalau habis waktunya tak ada pula ibadahnya. Maka begitu juga sunat rawatib zuhur, habis waktunya ya tak ada lagi, tak ada qadanya lagi. Kenapa? Karena itu sunat. Segala ibadah sunat kalau seandainya waktunya sudah habis, maka tidak dilakukan di luar waktu, termasuklah ibadah korban. Karena tidak dilaksanakan lagi di luar waktu dan tidak harus. Itulah menunjukkan, kata Imam Syafi'i, salah satu dalil menunjukkan bahwa ibadah korban itu tidak wajib. Kalau sempat wajib, maka pasti kalau bagi orang yang luput waktunya, wajib dia mengqadanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat. Hadis yang kita bacakan ini yang menjelaskan kapan waktu ibadah korban dan kapan berakhir, dan bagaimana apabila ibadah korban itu disembelih sebelum waktunya, dan bagaimana ibadah korban kalau seandainya Bapak Ibu sekalian disembelih atau sudah habis waktunya, apakah perlu disembelih atau tidak. Itulah penjelasan kita tadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.